Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nugroho dari MI2. Sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang diberikan bapaknya di LMS. Yang pertama ada hukum Islam. Pengertian hukum Islam ini adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Lalu yang kedua ada ruang lingkup. Bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hablun minallah, dan hubungan manusia dengan sesamanya, hablun miannas. Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah, dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah. Tujuan hukum Islam, inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan yang ketiga ini ada tujuan ya. Tujuan hukum Islam ini, inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Sedangkan mabadi, pokok dasar, yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Lalu selanjutnya ada sumber hukum Islam. Muslim menjelaskan dalam menetapkan hukum Islam ada 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya ada sifat hukum Islam. Yang pertama ada aspek insyaniyah, kemanusiaan, dan robaniyah, ketuhanan. Nah, aspek insyaniyah, kemanusiaan, ini merujuk pada persaudaraan antar umat manusia yang bersifat universal, tanpa memandang agama, suku, ras, atau bangsa. Contohnya adalah sikap toleransi dan kerjasama antar individu. Lalu ada aspek robaniyah atau ketuhanan. Ini berkaitan dengan orientasi dan tujuan yang selalu mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kegiatan dalam agama Islam bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Seperti yang terlihat dalam doa iftitah yang menyatakan bahwa sholat, ibadah, hidup, dan mati hanyalah untuk Allah. Lalu selanjutnya ada aspek syamilah, pendidikan. Islam mengajarkan pentingnya pendidikan yang menyeluruh, tidak hanya dalam aspek agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum, untuk mengembangkan individu yang berilmu dan berakhlak baik. Lalu kedua ada hukum. Syariat Islam mencakup hukum yang komprehensif, mengatur aspek kehidupan mulai dari ibadah pribadi hingga interaksi sosial dan transaksi ekonomi. Lalu selanjutnya ada aspek samawiyah. Yang pertama ada Al-Quran, kitab suci umat muslim yang dianggap sebagai wahyu utama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan sumber ajaran dan hukum Islam. Lalu yang kedua ada hadis, catatan tentang ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang juga dianggap sebagai sumber hukum dan pedoman hidup, berasal dari wahyu dan inspirasi ilahi. Ketiga ada ijma ulama, konsensus para ulama tentang suatu masalah yang dianggap sebagai wahyu, tidak langsung karena didasarkan pada pemahaman bersama atas Al-Quran dan hadis. Lalu ada Oke, selanjutnya ada tujuan hukum Islam. Yang pertama ada memelihara agama. Memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Yang kedua ada memelihara agama dalam hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Selanjutnya ada memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia. Selanjutnya ada memelihara jiwa. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama ada memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat. Contohnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Memelihara jiwa dalam hajiyat, contoh diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Lalu memelihara jiwa dalam peringkat tahsiyat, contoh diterapkan tata cara makan dan minum. Lalu ada memelihara akal. Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Memelihara akal dengan peringkat
Gelaruriyat, contoh diharamkan meminum minuman keras. Selanjutnya ada memelihara akal dalam peringkat hajiat, contohnya dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Lalu ada memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, contohnya menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Astagfirullahaladzim. Lalu ada memelihara akal. Oh, ini tadi saya baca ya ternyata. Ini berarti memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, contoh menghindari diri dan menghayal atau mendengar sesuatu yang tidak berfaedah. Astagfirullah. Lalu ada memelihara keturunan, hif al nasl. Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Memelihara keturunan dalam bentuk gelaruriyat, contohnya disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Lalu ada memelihara keturunan dalam peringkat hajiat, contohnya ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Lalu ada memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, contohnya disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Lalu ada memelihara keturunan. Oh, astagfirullah, ini sudah saya baca barusan ya. Lalu selanjutnya ada memelihara harta, hif al-mal. Dilihat dari segi kepentingan ya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 lagi, yaitu memelihara harta dalam peringkat daruriyat, contohnya syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang dilanggar. Lalu ada memelihara harta dalam peringkat hajiat, contohnya syariat tentang jual beli dalam cara salam. Lalu ada memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, contohnya ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengocehan dan penipuan. Lalu selanjutnya ada fungsi hukum Islam. Yang pertama fungsi ibadah. Dalam Az-Zariyat 56 Allah berfirman, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka dengan dalil ini fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya. Lalu yang kedua ada fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Maka setiap hukum Islam, bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan pencegah kemungkaran. Selanjutnya ada fungsi zawajir. Ada sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukum di dunia, tapi juga dengan ancaman siksa akhirat dimaksudkan agar manusia dapat jerah dan takut melakukan kejahatan. Selanjutnya ada fungsi tanzim wa islah al-umah. Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, tetapi juga untuk rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum, hal ini dikenal dengan istilah fungsi engineering sosial. Selanjutnya ada demokrasi dalam Islam. Yang pertama ada konsep syuro. Konsep ini merujuk pada proses musyawarah atau konsultasi antara pimpinan atau ahli dalam masyarakat Islam untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan yang memengaruhi masyarakat. Ayat Al-Quran yang menjadi dasar konsep ini terdapat dalam surah Asyura 28 yang menyatakan dan orang-orang yang memutuskan urusan mereka dengan musyawarah di antara mereka. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi, diskusi terbuka, dan pencarian kesepakatan dalam membuat keputusan. Lalu selanjutnya ada konsep ijma. Ijma merujuk pada kesepakatan atau persetujuan ulama atau ahli fikih dalam suatu masalah hukum yang belum diatur secara spesifik dalam Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Ijma dianggap sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran dan hadis. Proses pencapaian ijma melibatkan diskusi, konsultasi, dan akhirnya kesepakatan bersama dalam menentukan keputusan hukum. Lalu selanjutnya ada konsep ijtihad. Ijtihad merujuk pada upaya, interpretasi, atau penafsiran hukum Islam oleh seorang mujtahid, ahli hukum Islam yang memiliki kualifikasi untuk melakukan ijtihad. Ijtihad dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah baru atau yang belum teratasi dalam hukum Islam dengan menggunakan prinsip-prinsip
dan metode yang diberikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad mengharuskan pemahaman yang dalam tentang sumber-sumber hukum Islam serta pemahaman yang luas tentang konteks sosial dan budaya. Oke, terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Akhir kata saya mohon maaf apabila saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.